Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Muhammad Ilyas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia-Nya lah kita masih mendapatkan kemudahan untuk bisa menunaikan salat maghrib pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sudah tampak? Sudah tampak? Ya. Kita akan lanjutkan jamaah sekalian pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih berada di bab al-yaqin dan tawakal, ya, yakin dan tawakalnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sampai di hadis yang ke-81 atau hadis yang ke-8 dalam bab ini. Kita lanjutkan ke hadis yang ke-9 atau hadis yang ke-82 sesuai urutan Riyadhus Shalihinnya. Ya, disebutkan di sini sebuah riwayat jamaah sekalian, an ummil mukminina ummi Salamata wasmuha Hindun bintu Abi Umayyah Hudzaifah al-Makhzumiyah. Ya, riwayat ini bersumber dari salah satu ummahatul mukminin, dari salah satu ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum kita masuk ke riwayatnya, kita perhatikan dulu biografi singkat ya dari beliau. Siapa beliau jamaah sekalian? Beliau adalah Ummu Salamah. Nama beliau adalah Hindun binti Abi Umayyah. Ya, yang kita kenalkan ada Khadijah, ya, Aisyah, ada juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk di sini adalah Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah Ibnul Mughirah Ibnu Abdullah Al-Qurasiyah Al-Makhzumiyah. Ya, Ummu Salamah ini jamaah sekalian lahirnya di Makkah Al-Mukarramah sebelum Al-Bi'tsah, ya, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih 17 tahun sebelumnya. Wahia minal muhajirat al-awwal ilal Habasyah. Ya. Ummu Salamah ini termasuk ya para sahabiah yang pernah hijrah ke negeri Habasyah. Wa awwalul muhajirat ilal Madinah, dan termasuk di antara sahabiat yang pernah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi pernah hijrah ke negeri Habasyah, pernah juga hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ya. Wa kanat qabla Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda akhihi min ar-radha'ah Abi Salamah ibnu Abdul Asad al-Makhzumi. Ya. Mungkin tanpa ini tidak apa-apa ya. Lepas insyaallah. Ya. Baik. Ya. Jadi sebelum dulu menikah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, suaminya dulu adalah Abu Salamah. Ya, Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ummu Salamah di tahun keempat Hijriyah. Ya, tahun keempat Hijriyah. Wa kanat min ajmal nisa, ya, adalah Ummu Salamah termasuk di antara para wanita yang memiliki kecantikan, kemuliaan, kecerdasan secara akal fikiran. Wa kana umruha qariban min 35 sanah. Ya, ketika nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, usianya Ummu Salamah adalah 35 tahun. Ya, 35 tahun. Walaqad sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazawatin katsirah. Ya, Ummu Salamah ini radhiyallahu anha pernah menemani bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai medan jihad fi sabilillah. Ya, salah satunya adalah dalam perang Khaybar. Ya.
Hadis yang beliau riwayatkan, yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah adalah sekitar 380 wa 70 haditsan. Ya, 380 wa 70 haditsan, sekitar 378 hadis ya, yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Jadi termasuk banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafatnya di bulan Syawal tahun ke-59 Hijriah. Ya, bulan Syawal tahun 59 Hijriah. Berarti berapa tahun setelah Nabi SAW wafat? Sekitar 48 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, radhiyallahu anha. Ya, hadis yang beliau riwayatkan di sini bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar dari rumah beliau ternyata biasa membaca bacaan. Nah, di antara yang beliau baca sama sekalian bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya, coba kita renungkan. Artinya dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu an adilla, dari tersesat, au udalla, atau hamba disesatkan oleh orang lain, au azilla, atau hamba tergelincir, au uzalla, atau hamba digelincirkan, au adlim, atau hamba mendolimi orang lain, au udlama, atau hamba didolimi oleh orang lain, au ajhala, atau hamba berlaku jahil, bertindak bodoh, au yujhala alayya, atau orang lain memperbodoh kepada hamba. Ya, ini doa yang sangat indah sama sekalian, yang kalau kita baca maka insya Allah kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada tawakal seorang hamba kepada Allah dalam lafaz tawakkaltu 'ala Allah. Ini kaitannya dengan bab kita, bab yakin dan tawakal. Ya, kemudian berlindung juga kepada Allah dari berbagai hal yang sifatnya membahayakan, ya, baik itu dizalimi, baik itu kita digelincirkan, atau kita diperbodoh oleh orang lain, atau kita yang melakukannya, ya, baik kita berbuat kezaliman dan sebagainya. Ya, coba kita ulangi hadis ini, lafadznya bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Sulit atau susah sama sekalian? Mudah insyaallah ya. Mudah insyaallah. Coba kita ingat-ingat lagi. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku tawakal kepada Allah. Lalu baru Allahumma, ya Allah, hamba berlindung. Apa hamba berlindung? Inni a'udzubika. Sudah ya. Yang pertama, an adillah au udallah, dari menyesatkan atau disesatkan. Yang kedua, au azilla au uzalla, dari aku menggelincirkan orang lain atau sebaliknya aku digelincirkan oleh orang lain. Ini untuk memudahkan hafalan. Yang ketiga, au dulu, au lima, dari kata zalim, aku mendolimi orang lain, au udlama, atau aku yang didolimi orang lain. Terakhir, au ajhala au yujhala alayya, atau aku memperbodoh atau diperbodoh atasku. Masya Allah. Coba saya ulangi 3 kali lagi. Nanti yang hafal insya Allah dapat hadiah buku dari takmir insya Allah. Saya ulangi 3 kali ya. Nanti yang hafal angkat tangan ya. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla
au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Terakhir, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya, jadi intinya apa? Tawakal kepada Allah lalu berlindung dari 4 hal. Ya, Masya Allah. Tafadhal, silakan. Mungkin ada yang sudah hafal, terutama yang muda-muda ini. Kalau muda biasanya hafalannya lebih kuat. Masya Allah. Ya. Sambil tak minum dulu sama sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mau mencoba? Benar tidak apa-apa? Ya, bukan salah tidak apa-apa ya, benar tidak apa-apa. Kalau ada kesalahan dibetulkan, insyaallah. Padahal remaja masjidnya. Padahal. Ya, coba silakan. Dari situ saja enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ngelirik enggak apa-apa. Ya, labas. Silakan. Nggih, silakan enggak apa-apa. Hadis ke-82 ya, nomor 82. Nah. Siapa yang sudah siap? Silakan. Bismillah. Coba sekali lagi diulangi. Ya, benar. Ya. Ya. An adillah. Enggak usah min. A'udzubika an. Ya. Ya. Au azilla. Ya. Au adlima. Ya. Ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Sudah berani mencoba, luar biasa. Insya Allah dimudahkan Insya Allah hafalannya. Nah, baik. Yang lain menyusul Insya Allah ya. Baik. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla wa azilla wa uzalla wa adlima wa udlama au ajhala au yujhala alayya. Nah, caranya supaya hafal bagaimana jamaah sekalian? Yaitu setiap kita mau keluar rumah, kita memegang tulisan bacaannya. Insya Allah setiap hari dibaca hafal. Ya, sekali, 2 kali, 3 kali keluar rumah, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, insya Allah dimudahkan untuk hafal karena telah dibaca. Baik, kita perhatikan jamaah sekalian, gharibul hadits atau kata-kata yang perlu dijelaskan oleh pensyarah di sini, dijelaskan oleh Syekh Salim Al-Hilali bahwasanya makna adilla yaitu adhi anil haq. Ya, jadi makna tersesat yaitu saya tersesat dari kebenaran, tidak mendapatkan petunjuk. Ya. Kemudian azil maksudnya anzaliku fil batil, aku terjerumus ke dalam kebatilan. Ya, ajhal maksudnya aqa fil khata was safah, ya, aku terjatuh ke dalam kesalahan maupun kejahilan. Ya, dalam hadis ini di antara pelajaran yang bisa diambil jamaah sekalian yaitu yabda al-'abdu hayatahu kharija baitihi bi dzikrihi ta'ala, bi dzikrihi lillahi wa tawakkulihi alaihi wa tafwidi amrihi ilaihi. Ya, jadi seorang hamba ketika
dalam kehidupannya ketika dia keluar dari rumah, maka dimotivasi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya. Ya, kita mungkin mau berangkat ke satu urusan, ya, kita mau ke masjid, kita mau ke pasar misalnya, atau ke tempat yang lain. Ketika keluar rumah, maka bacalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya, diantaranya dengan yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam riwayat ini jamaah sekalian, atau dalam doa ini terdapat prinsip tauhid, yaitu seorang hamba bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu, ya, ketika keluar rumah itu apa yang akan terjadi. Ya, tentu kita kepingin keberhasilan urusan kita, dimudahkan langkah kita, kemudian diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Maka di antara kiatnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini salah satu petunjuk yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita, membaca doa tersebut. Kemudian yang kedua, yang bagi 'alal 'abdi al-mu'min an yakuna daim at-ta'awudz billah minadh dhalalah wal jahalah wadh-dhulmi wa zayyi 'anas siratil mustaqim. Ya, jadi selayaknya bagi seorang hamba yang beriman untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak baik, di antaranya 4 hal tadi. Yang pertama, dhalalah, kesesatan. Ya, lawan kesesatan apa? Petunjuk. Ya, kita mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya kita berlindung daripada tersesat atau menyesatkan orang lain. Kemudian juga dari jahalah, ya, jahalah itu artinya kejahilan. Ya, lawan kejahilan itu apa? Apa jemaah sekalian? Lawan kejahilan adalah ilmu. Ya, kita dimotivasi untuk belajar, kita dimotivasi untuk menuntut ilmu. Sampai Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Ya, menuntut ilmu hukumnya adalah wajib atas setiap muslim. Ya, jadi jangan sampai seseorang itu terjerembab di dalam kejahilan dan dia tidak mau untuk belajar. Ya, tentu kunci ilmu adalah dengan belajar. Kemudian termasuk juga adalah az-zulm. Ya, az-zulm artinya kezaliman. Ya, jangan sampai seseorang berbuat kezaliman, karena ini akan menumpuk, ya, dosanya kelak di akhirat. Ya, seseorang hendaknya berbuat adil dan menjauhi sikap berbuat zalim kepada orang lain. Kemudian termasuk juga adalah az-zaigh 'anis siratil mustaqim, ya, tergelincir dari siratal mustaqim, ya, tergelincir dari jalan yang lurus. Ya, ini tentunya satu doa yang sangat baik diucapkan seorang hamba, agar seorang hamba diberikan perlindungan oleh Allah dalam setiap langkahnya, kemanapun tujuan dia dalam kebaikan ketika dia keluar dari rumahnya. Ya, biasanya kita kalau keluar rumah itu ingat doa atau tidak ingat sama sekalian? Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, ya, untuk mengingat doa, ya, ketika melangkahkan kaki kita keluar rumah, ya, supaya langkah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, masdarul idlal imma waswasatun nafs wa tardid, ya, wa tardiha fi talabid dunya au kaidi syaitan wa syubah al murjifin. Jadi sumber kesesatan sama sekalian itu bisa jadi dari jiwa kita sendiri, ya, dari nafsu yang tidak baik, baik itu untuk meraih, ya, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bisa juga dari tipu daya syaitan, ya, dari tipu daya syaitan. Ya, ini termasuk hal yang kita waspadai. Kesesatan baik diakibatkan oleh jiwa kita maupun dari godaan-godaan syaitan. Kemudian yang berikutnya, istihbabul mudawamah ala hadza dzikr indal khuruj minal bait liyakunal 'abdu fi hifdzillah faman hafizallah hafizah. Ya, dianjurkannya al mudawamah, ya, dianjurkannya untuk istiqomah mengucapkan zikir tersebut ketika keluar dari rumah, agar seorang hamba dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian sama sekalian hadis yang ke-82. Kita lanjutkan ke hadis yang ke-83 atau hadis yang ke-10. Disebutkan dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man qala ya'ni idza kharaja min baitihi. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan ketika dia keluar dari rumahnya, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Ya, orang yang mengucapkan doa tersebut yang artinya dengan menyebut nama Allah, aku tawakal kepadanya, tidak ada daya dan upaya melainkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kepada hamba tersebut, hudita, ya engkau telah diberikan petunjuk, wa kufita, engkau telah diberikan kecukupan, wa wuqita, dan engkau telah dijaga, wa tanaha anhu syaitan, dan syaitan telah menyingkir darimu. Apa doanya sama sekalian? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Ini seperti yang lebih mudah ya dari yang pertama tadi. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Orang yang mengucapkan doa tadi dikatakan kepadanya, hudita, ya engkau telah diberikan petunjuk, diberikan kecukupan, telah dijaga, dan syaitan menyingkir daripadamu. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi. Ya, dalam riwayat yang lain jemaah sekalian, syaitan berkata kepada kawannya, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Ya, syaitan bilang kepada temannya, bagaimana engkau bisa menggoda seseorang yang dia itu telah diberikan petunjuk oleh Allah, telah dijaga, dan telah diberikan kecukupan. Ya, ini fadilahnya orang yang mengucapkan doa tadi, insya Allah langkah-langkahnya dijaga oleh Allah dan dijauhkan dari godaan-godaan syaitan, diberikan kecukupan dan diberikan penjagaan. Ya, ini juga korelasinya sangat erat dengan bab kita, yaitu ucapan zikir atau doa seorang hamba yang di dalamnya ada prinsip tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sama dengan yang tadi tapi beda lafaz ya. Sama zikirnya atau doanya tapi beda lafaz. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Mana yang kita amalkan jemaah sekalian? Ya, terkadang yang pertama, terkadang yang ini. Ya, jadi petunjuk Nabi SAW itu beliau terkadang baca yang pertama, terkadang baca yang kedua. Ini sebagaimana riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, makna dari wuqita yaitu hufita min kulli syarr, ya engkau akan dijaga dari segala keburukan. Ya, siapa yang tidak ingin dijaga dari segala keburukan? Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tadi, maka insya Allah dijaga dari segala keburukan. Ya, kemudian tanaha, ya maksudnya syaitan menjauh darinya. Ya kan, syaitan itu berusaha menggoda seorang hamba. Nah, ketika membaca doa tersebut, maka insya Allah dijauhkan dari syaitan. Syaitan tidak ingin atau tidak mau menggoda hamba tadi karena dia sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran yang bisa diambil sama sekalian, fadlul tawakkul 'ala Allah azza wa jalla, ya keutamaan tawakalnya seorang hamba kepada Allah. Ya, jadi ternyata ikhtiar saja tidak cukup, perlu apa? Tawakal. Ya, kita tentu ketika keluar rumah kita hati-hati, kita berusaha waspada dan sebagainya, tapi itu tidak cukup, perlu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cerminan tawakal yaitu dengan berdoa yang isinya kebergantungan kita kepada Yang Maha Kuasa. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, kita mohon keselamatan kepada Allah ketika kita melangkahkan kaki dari ketika keluar dari rumah kita. Wal iltija ilaihi fa innahu hisnun hasinun yaqi al muslim kaidah syaitan, ya. Jadi dalam doa tersebut terdapat benteng yang kokoh yang melindungi seorang muslim dari godaan-godaan syaitan yang ingin menggelincirkannya. Kemudian la haula wala quwwata lil 'abdi fi kafati umurihi illa billah, ya. Artinya hamba itu enggak punya kekuatan, enggak punya daya dan upaya. Yang memiliki semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan itu dalam doa tadi, wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa istilahnya kalau la haula wala quwwata illa billah sama sekalian? Kalau subhanallah kan tasbih, ya, alhamdulillah, tahmid, la ilaha illallah, tahlil.
Allahu Akbar takbir. Kalau la haula wala quwwata illa billah apa namanya? Apa? Hauqalah. Ya. Hauqalah. Hauqalah itu la haula wala quwwata illa billah. Kalau istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Hauqalah. Ya. Basmalah ya ucapan bismillahirrahmanirrahim. Nah. Kemudian jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang berikutnya inayatullah wa hifdhihi. Saya ulangi, inayatullah wa hifdhuhu li ahli iman minasyaiton ya. Jadi Allah itu menjaga, memelihara orang-orang yang beriman dari godaan-godaan syaitan. Ya. Dan syaitan itu berusaha mengintai seorang hamba dalam segala keadaan. Ya, karena itu kita berhati-hati dari godaan syaitan ya. Dalam surah An-Nas kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Ya. Baik syaitan dari jenis jin maupun dari jenis manusia. Nah, orang kalau banyak takarrub kepada Allah, ahli zikir, ahli baca Al-Qur'an, ya ke majelis ilmu, maka insya Allah orang tersebut akan tidak mudah digoda oleh syaitan. Tapi kalau dia terjerumus ke dalam dosa, kemaksiatan, ya lalai dari zikir kepada Allah, orang tersebut biasanya mudah digoda oleh godaan-godaan syaitan. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, ajazu syayatin an ghiwayah man hadahu Allah wa habbaba ilaihil iman wa zayyanahu fi qalbi. Ya, jadi syaitan itu tidak akan bisa menggoda hati seorang hamba yang telah Allah jadikan iman di dalam hatinya. Allah telah hiaskan iman dalam hatinya. Ya, jadi orang yang telah diberikan petunjuk, orang yang telah disinari dengan keimanan dalam hatinya, maka syaitan merasa lemah untuk menggoda hamba tadi. Ya, dan kita tahu bahwasanya syaitan itu bisa membesar, bisa mengecil, ya, bisa membesar manakala seseorang itu lalai dari ingat kepada Allah, terjerumus dalam dosa, dan syaitan mengecil kalau seorang hamba selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berlindung kepadanya. Kemudian jamaah sekalian, di antara faedah yang lain yaitu ta'awun asyayatin li idlalil ibad. Ya, syaitan yang satu dengan yang lainnya itu saling tolong menolong, saling bahu membahu untuk menyesatkan anak Adam, untuk menyesatkan manusia. Karena itu dalam hadis tersebut, ya, syaitan berkata kepada kawannya, bagaimana engkau bisa menggoda seseorang yang dia telah dijaga oleh Allah, telah diberikan kecukupan, dan syaitan telah menghindar darinya. Bagaimana engkau bisa menggoda seorang laki-laki atau seseorang yang telah diberikan petunjuk, diberikan kecukupan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi syaitan yang satu dengan yang lainnya saling bahu membahu menggoda anak Adam supaya apa jemaah sekalian? Supaya tergelincir. Nah, secara umum godaan syaitan kepada manusia ada 7 tingkatan. 7 perangkap syaitan. Yang pertama adalah digoda manusia supaya kufur, supaya syirik. Ya, kalau nggak bisa diupayakan bagaimana dia berbuat kebid'ahan. Kalau masih nggak bisa diupayakan hamba tersebut terjerumus ke dalam kabair atau dosa-dosa besar. Kalau masih nggak bisa juga diupayakan hamba tersebut tergelincir melakukan dosa-dosa kecil. Kalau masih nggak bisa juga, ya syirik enggak, kufur tidak, bid'ah tidak, kabair dosa-dosa besar tidak, dosa-dosa kecil tidak. Nah, ini luar biasa. Maka syaitan tidak putus asa. Dia menggoda hamba tersebut supaya apa? Supaya melakukan perbuatan yang mubah-mubah. Ya, bukan haram, perbuatan yang mubah supaya dia jauh dari amal ketaatan. Masih nggak bisa juga jemaah sekalian, syaitan berusaha untuk apa? Supaya hamba tersebut ketika melakukan ketaatan, dia melakukan ketaatan yang kurang utamanya dibanding keutamaan yang lainnya. Masih nggak bisa juga, maka syaitan berupaya untuk menjadikan orang-orang di sekitarnya memusuhinya, ya, sampai memojokkannya, mendoliminya, bahkan sampai bisa menghilangkan nyawanya. Nah, ini perangkap-perangkap syaitan. Saya ulangi ya, ada kurang lebih ada 7 ya. Jadi yang pertama paling besar itu kufur, syirik. Ya, kalau orang sudah terjatuh ya sudah, syaitan istirahat. Dalam artian syaitan lega karena dia sudah terperangkap pada dosa yang paling besar.
Kalau nggak bisa, kepada perbuatan yang tidak ada tuntunannya dalam agama. Ya, istilah dalam agamanya kebid'ahan, perbuatan dalam hal agama yang tidak ada tuntunannya, baik sifatnya keyakinan maupun amalan. Masih nggak bisa juga digoda oleh untuk melakukan dosa besar. Dosa besar itu apa jemaah sekalian? Dosa-dosa yang diantara cirinya ada ancaman, diancam neraka pelakunya, diancam tidak masuk surga, diancam dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat olehnya, itu dosa-dosa besar ya, seperti berzina, homoseksual, meminum minuman keras, durhaka kepada orang tua dan sebagainya. Kalau masih tidak bisa juga, perangkap berikutnya dosa-dosa kecil. Ya, apa caranya hamba itu melakukan dosa kecil? Masih nggak bisa juga, ya, mungkin di levelnya para ulama sama sekalian, maka digoda untuk melakukan perbuatan yang sifatnya mubah, ya bukan haram, mubah, supaya dia terhindar dari perbuatan ketaatan. Targetnya pokoknya dia nggak melakukan takarrub, disibukkan dengan yang mubah. Masih nggak bisa juga, dia ahli ketaatan, maka diupayakan supaya apa? Supaya ketaatan yang dilakukan hamba itu keutamaannya lebih sedikit dari keutamaan yang lain. Lebih sedikit dari keutamaan yang lain. Apa misalnya jemaah sekalian? Misalnya saya beri contoh, sholat sebelum zuhur itu sunnahnya berapa? 2, 4 ya, betul ya, 2. Nah, diupayakan oleh syaitan supaya hamba itu melakukan 2 saja. Ya kan sudah berpahala ya. Tapi buat untuk orang ini, syaitan sudah senang kalau hamba itu hanya melakukan 2 saja, karena kurang keutamaannya dibanding yang 4. Ya, digoda dosa-dosa nggak bisa, maka digoda seperti itu. Kalau masih nggak bisa juga, ya maka tidak ada cara lain, syaitan berupaya, berusaha supaya orang-orang di sekitarnya mengganggu dirinya, mendoliminya dan sebagainya. Ya, ini cerminan, ya kita tinggal melihat di posisi mana syaitan menggoda kita. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, membimbing kita dari godaan-godaan syaitan, menyelamatkan kita dari seluruh perangkap-perangkap syaitan. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke hadis yang terakhir dalam bab ini sama sekalian, yaitu hadis yang ke-84 dalam bab yakin dan tawakal, di mana Nabi SAW dalam riwayat Anas bin Malik berkata, ada 2 orang bersaudara di masa Nabi SAW. Yang satu suka datang ke majelis Nabi SAW, aktif hadir di majelis Nabi SAW. Wal akhar yahtarif, yang saudaranya sudah punya pekerjaan. Nah, rupanya yang sudah punya kerja ini suka bantu yang saudara yang tadi. Ya, entah kenapa saudaranya itu mungkin belum dapat kerja atau bagaimana, dia suka hadir ke majelis Nabi SAW. Yang saudaranya yang sudah kerja ini suka bantu. Lama-lama dia ngeluh kepada Nabi SAW yang sudah kerja, dia Rasul bagaimana? Kalau bahasa kita ya, bagaimana aku ini yang kerja, aku terus yang bantu saudaraku. Ya, dengan bahasa lain, saudaraku ini belum kerja, aku terus yang bantu. Aku yang capek, aku yang lelah, tapi aku bantu saudaraku. Istilahnya uangku atau hasilku ini berkurang karena bantu saudaraku. Apa jawab Nabi SAW? La'allaka turzaku bih. Mungkin kamu dapat rezeki itu karena kamu suka bantu saudaramu. Jangan, maksudnya Nabi SAW, jangan dianggap rezekimu itu semata-mata karena kerjamu. Bisa jadi kamu dapat rezeki mudah itu karena kamu mudah bantu saudaramu. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Ternyata sumber-sumber rezeki itu tidak hanya dengan ikhtiar, tidak hanya dengan bekerja, ada faktor lain. Bisa jadi orang tersebut perhatian kepada orang tuanya misalnya, dia perhatian kepada Islam misalnya. Bisa jadi dia banyak istighfar, banyak tobatnya, dia mungkin banyak taatnya, banyak takwanya. Itu ternyata memudahkan rezekinya di dalam kehidupannya. Dan ini dibahas panjang lebar oleh Dr. Fadl Ilahi dalam kitab beliau Mafatih Ar-Rizq, ya, kunci-kunci rezeki menurut Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidup kita, memudahkan kita untuk banyak berzikir, ingat kepadanya, dan semoga kita diberikan kemudahan rizki tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada waktu 1 atau setengah menit adzan ini ya. Masya Allah. Baik, silahkan kalau mau adzan, kita buka pertanyaan setelah adzan biidznillah taala.
Mau adzan dulu atau mau 2 menit ya, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, tafadhal. Mungkin ada yang kurang jelas dari uraian tadi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sehubungan dengan yang tadi disampaikan Ya. godaan setan Ya. yang sudah melakukan ketaatan, apa benar untuk menghindari godaan tersebut dalam rangka kita melakukan ketaatan itu kita memformat mindset kita untuk melakukan ketaatan itu kita berusaha melakukan secara istiqomah. Jadi kalau melakukan sebuah kebaikan, Ya. ketaatan itu sifatnya hanya parsial, sekali-sekali saja, mungkin godaannya akan lebih besar. Tapi begitu kita istiqomah, Ya. itu akan berjalan secara otomatis karena kita melakukan istiqomah. Apa benar seperti itu? Dalam sebuah kajian ada yang menyatakan seperti itu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya. Dalam hadis disebutkan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Ya, jadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang paling dawam, yang kontinu meskipun sedikit. Nah, kontinuitas dalam beramal ini sangat penting sekali. Ya, tentu godaannya di situ apa? Godaannya di situ misalnya rasa malas yang dimunculkan oleh syaitan, rasa jenuh di dalam melakukan dan sebagainya. Maka dari situ petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam at-tawassut, yaitu pertengahan di dalam beramal. Dalam artian kita mengukur diri kita. Saya beri contoh misalnya sholat tahajud. Ya, sholat tahajud petunjuk Nabi SAW ada waktu istirahat tidur di malam hari, ada waktu yang kita gunakan untuk sholat tahajud. Kalau sholat tahajud di seluruh malam ini tentu memberatkan diri kita dan mengurangi hak diri kita untuk istirahat. Kalau istirahat seluruhnya maka kita mengurangi hak kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ petunjuknya yaitu ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk sholat malam. Nah, kalau kita di awal orang yang melakukan satu amal ketaatan, ada baiknya kita ada tahapan-tahapannya. Misalnya orang yang nggak biasa membaca Al-Quran, maka dia upayakan untuk baca dari sesuatu yang sedikit dahulu. Misalnya 1 halaman setiap hari. Untuk sampai pada tingkatan misalnya dia bisa 1 juz setiap hari. Tapi kalau dia melompat, dikhawatirkan dia tidak kontinu. Nanti dia misalnya dia terburu-buru, saya langsung 1 juz 1 hari. Mungkin besoknya dia sudah nggak kuat untuk melanjutkan juz yang kedua. Maka tahapan di sini penting sekali untuk mencapai satu tingkatan amal kebaikan. Misalnya orang yang kepingin puasa Daud Senin sehari puasa sehari tidak, tentu tidak bisa langsung. Dia harus mulai dari tahapannya. Misalnya puasa 3 hari setiap bulan. Nanti sudah bisa puasa Senin Kamis misalnya, sampai pada tingkatan tertinggi seperti itu. Kalau dia tidak mampu maka dia menetapkan pada tingkatannya tapi istiqomah. Meskipun tidak sempurna 100%, tapi itu sudah luar biasa kalau dia bisa istiqomah. Insyaallah demikian. Jelas apa ya? Barakallahu fikum. Insyaallah. Ya. Barakallahu.
Baik, bismillah, alhamdulillah. Apakah ada pertanyaan lain jemaah sekalian? Nah, bentar. Waalaikumsalam. Ya. Masya Allah. Ya, ya memang salah satu keinginan syaitan yaitu untuk menjadikan seorang suami berpisah dari istrinya, menghancurkan rumah tangga seseorang. Ya tentu ini perlu diwaspadai sama sekalian. Karena apa? Karena dengan hancurnya rumah tangga sama sekalian banyak hal yang telah diraih oleh syaitan. Ya bahkan iblis ya sebagai ya kepalanya syaitan sama sekalian merasa senang sekali kalau ada dari anggotanya yaitu syaitan dari anggotanya yang bisa memisahkan seseorang dari istrinya. Ya tentu ini satu hal yang sangat tidak kita inginkan semua. Adapun wirid khusus wallahu alam saya belum ketahui sejauh ini. Ya cuman seorang hamba hendaknya banyak berdoa kepada Allah diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, di samping melakukan kiat-kiat untuk menguatkan rumah tangganya. Salah satunya hendaknya seorang suami melandasi dirinya dengan agama yang kuat, seorang istri melandasi dirinya dengan agama yang kuat, membina rumah tangganya di atas pondasi agama. Ini salah satu faktor yang sangat penting. Kemudian juga mencontoh bagaimana rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama ummahatul mukminin, rumah tangga para sahabat dan begitu seterusnya. Insyaallah taala. Wallahu a'lam. Nah, silakan Pak. Tentang dua yang keluar rumah itu. Ya. Itu diamalkannya setiap keluar rumah. Ya. Ataukah pas ada waktu akan safar? Karena Ya. kalau yang dua ini dua itu insya Allah kalau belanja dibaca itu pada waktu akan safar. Jadi Ya. akan perjalanan keluar kota atau bagaimana? Ya. Jadi yang dua tadi pengamalannya akan Ya. setiap ada dua rumah itu dilakukan. Ya, zahir hadis tadi, kedua hadis tersebut menunjukkan setiap keluar rumah. Tentu sifatnya bukan wajib, ini sunnah. Nah, kalau safar itu doanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi 'anna bu'dah. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqala fil mali wal ahl. Ketika pulangnya ada tambahan. Baca itu tapi ada tambahan. Ayibun, taibun, hamidun, li rabbina hamidun. Ayibun, taibun, li rabbina hamidun. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Doa itu sangat indah sama sekalian. Insya Allah seingat saya ada di dalam kitab Hisnul Muslim. Nah, itu sangat baik sekali dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia. Nah, kalau kita tidak hafal salah satu wirid bisa merujuk di kitab itu. Misalnya zikir pagi dan sore, ketika kita safar, kita tidak hafal bisa sambil membaca boleh. Baik sekali doa itu dibaca. Ya. Dan itu dibacanya ketika kita akan keluar dari kota kita. Kita misalnya safar ke Jakarta sudah mau melewati perbatasan Malang dibaca doa tersebut. Kalau doa naik kendaraan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau yang safar tadi lebih panjang doanya. Ya di dalamnya terdapat makna di antaranya berlindung kepada Allah dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari pemandangan yang tidak diinginkan, hal-hal yang tidak diharapkan selama safar dan supaya Allah menjaga diri kita dan juga keluarga kita dan harta kita. Indah sekali doanya, Masya Allah. Adapun doa yang tadi dua riwayat tersebut zahir hadis menunjukkan ketika kita keluar rumah. Nah, demikian insyaallah Pak. Cukup insyaallah ya. Alhamdulillah. Oke, silakan terakhir.
Ya. Ya. Ya, jadi sholat malam jamaah sekalian itu disebut qiyamul lail. Secara umum ada dua, ada sholat tahajud, ada sholat witir. Nah, kaifiatnya beragam jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, tapi secara umum kaidahnya yaitu 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, akhirnya witir. Contohnya kalau misalnya 11 misalnya 2 rakaat sampai 5 kali atau 4 kali kemudian dengan witir. Atau 13 misalnya, ya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, terakhirnya witir. Witir pun beragam. Witir, salah satu cara witir 1 rakaat. Cara witir yang kedua 3 rakaat. 3 rakaat itu ada 2 cara. 3 langsung salam. Cara yang kedua 2 ditambah 1. 2 rakaat salam, lalu bangkit lagi 1 rakaat salam. Saya ulangi, 1 rakaat witir boleh, 3 rakaat boleh. 3 rakaat ini ada 2 cara. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, tahiyat akhir salam. Cara yang kedua 2 rakaat salam, lalu bangkit lagi nambah 1 rakaat, lalu tahiyat salam. Bedanya apa? Kalau yang cara kedua ini tasyahudnya 2 kali, tasyahud akhirnya 2 kali. Kalau yang 3 langsung itu tasyahudnya 1 kali. Mana yang kita lakukan? Ya kadang ini kadang ini. Jadi kalau sunnah itu lebih dari 1, maka baiknya kadang kita ini kadang yang 1 lagi, supaya semua sunnah terlaksanakan. Itu salah satu contohnya. Kalau orang yang kepingin sholat qiyamul lail belum terbiasa, maka dia bisa memulai dengan sholat witir saja 1 rakaat. Kapan-kapan dia bisa menambah 2 plus 1, tambah lagi 2, 2, 1, tambah lagi 2, 2, 3, dan begitu semampu dia, utamanya di sepertiga malam yang akhir. Kalau tidak mampu bangun malam, bisanya bangunnya subuh, bisa dia sholat di awal malam. Setelah ba'diyah isya dia bisa sholat tahajud. Insyaallah demikian, Bu. Tengah-tengah malam dia sudah tahajud, bangun lagi, kepingin tahajud lagi boleh, tapi nggak usah witir lagi. Witirnya cuma sekali, cukup yang tadi. Kelewatan nggak bangun, bisa dia sholat besoknya di waktu duhanya. Kalau dia biasanya 11, sholatnya jadi 12. Sholatnya 7, dia jadi 8, digenapkan. Jelas ya, sama sekalian. 1 rakaat. 1 rakaat. Iya, secara umum tahajud 1 rakaat, yaitu witir tadi. Witir tadi. Jadi kalau sudah tahajud, Ibu, sudah tahajud itu akhiri dengan witir. Kalau sudah witir mendekati subuh, maka Nabi SAW biasanya meletakkan tangan beliau yang mulia pada pipi sambil berbaring supaya tidak kelewatan. Kalau ini dekat subuh, kalau selesai witirnya mendekati subuh, beliau istirahat sebentar sambil begini. Kalau pakai bantal kan khawatirnya kelewat subuhnya, maka seperti. Kalau jaraknya jauh dengan subuh, ya istirahat lagi. Nanti subuh bangun, seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Nggih, silakan. Ya, itu istilahnya ganti. Dia sudah niat, dia sudah kebiasaan tiap hari sholat tahajud. Satu saat dia kelewat bangunnya subuh, nah, maka dia bisa mengganti sholat malamnya itu dengan sholat di hari itu di waktu duhanya. Kalau dia biasanya sholatnya 11, maka dia jadikan 12. Demikian insyaallah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.